Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan selamat datang kepada teman-teman stakeholder internal dan eksternal. Ini dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, dari teman-teman guru penggerak Kabupaten Seram Bagian Timur, kepala sekolah penggerak, pengajar praktik penggerak, teman-teman dari IGI, teman-teman dari PGRI Kabupaten Seram Bagian Timur yang selama ini kami mencoba untuk menggunakan sebagai stakeholder eksternal. Untuk itu kebetulan izinkan saya sebagai siswa pada pelatihan PKN kedua angkatan ke-25 di Provinsi Maluku. Kami mencoba untuk membuat salah satu proyek perubahan kami, yaitu dengan namanya adalah Serambi Smart Tabulin. Pasti ada yang bertanya tentang apa itu Serambi. Nah, Serambi ini adalah kami akronimnya dari Seram Bagian Timur. Kalau biasa Serambi kan orang mendengarkan sesuatu yang besar, tetapi kami jadikan sebagai akronim Seram Bagian Timur. Sedangkan Smart itu adalah sistem administrasi manajemen terintegrasi. Jadi kami ingin untuk mengintegrasikan seluruh data-data yang selama ini kita masih sifatnya parsial. Kami ingin untuk Serambi, anjungan Serambi Smart Tabulin ini adalah ketika seseorang yang dari Wakate datang ke Gula bisa mengklik nama, sudah bisa tahu bahwa di mana guru itu bertugas. Ketika kepala sekolah dari Wakate atau Tilmuri datang, klik NPSN, profil sekolahnya sudah muncul semuanya di situ. Ini yang kami akan coba untuk membuat kita untuk mudah dalam mensuplai data. Nah, untuk itu, sedangkan istilah tabulik ini adalah kearifan lokal kami. Moto pelayanan dinas kita adalah menyangkut dengan tabulik. Tabulik ini adalah terinspirasi dari kami dengan kalimat yang kearifan lokal kita, bahasa Seram Timur. Maka kami membuat akronimnya. T itu adalah transparan, A itu adalah akuntabel, B itu bersinergi, U itu universal, L itu lembut, I itu ikhlas, dan K itu komitmen. Jadi kami buat dalam Serambi Smart Tabulin. Nah, ini proyek perubahan yang kami butuh di PKN 2 ini adalah polisi kami untuk bagaimana mengintegrasi data. Selama ini kita masih parsial. Untuk itu lewat anjungan Serambi Smart Tabulin ini, insya Allah di awal Desember kami sudah launching di sini. Kami pakai bentuk anjungan semacam ATM, mesin semacam ATM, layar touch ya, touch ya, untuk diklik aja bisa. Ini sementara nanti lagi tim board kami lagi mencari beberapa menu. Pertama, menu yang kami sebarkan di situ adalah peta sebaran sekolah dari SD, dari PAUD, SD dan SMP, by name by address guru, seluruh guru swasta, guru negeri. Pada saat terjadi perubahan mutasi guru pada saat itu juga kita sudah bisa mengetahui, klik langsung. Dia sudah bisa dirubah menyangkut dengan dasar mutasinya di mana, pindahnya mana, SK-nya diupload langsung di situ. Yang berikut lagi, kami akan mengukur laporan bulanan. Laporan bulanan setiap bulan itu sudah bisa langsung masuk di setiap anjungan Serambi Smart Tabulin, sehingga kita bisa tahu bahwa guru ini selama ini dia berada di tempat atau tidak, mengajarnya pas 24 jam atau tidak sesuai dengan ketentuannya. Yang berikut lagi, kami juga akan minta untuk ketika dari teman-teman dari eksternal, ada IGI, ada PGRI dari balai datang ke sini semuanya, oh kami masih butuh sekolah ini Pak, atau NPSN sekolah ini, welcome, langsung bisa diklik dan bisa mengetahui di situ. Dan di situ seluruh jumlah menyangkut dengan sarana dan prasarana pun kami akan upload juga di situ. Sistem persiapan TIK juga kami akan masukkan di situ. Ada menu yang kami buat di situ juga. Kalau memang hari ini ada teman-teman guru penggerak, balai penggerak ingin untuk mau bersama kami, welcome. Nanti sarannya kami buat, dimasukkan buat kami sehingga, oh Pak, kalau bisa tambah menu kami di sini, menu guru penggerak, welcome. Sehingga ketika pada saat orang kunjung ke Serambi Smart Tabulin, langsung dia
Buka menu, oh ada menu menyangkut dengan guru penggerak, buka, dan semua aktivitas teman-teman akan dipantau dan dilihat oleh seluruh. Jadi kita integrasikan data itu sangat penting. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti masih banyak dilakukan kajian, maka coba untuk dari awal dikasih suara. Ini pesannya kami saja, nanti masih kami memboboti terus. Kami sangat membutuhkan saran dan pendapat dari teman-teman semua. Nah, tolong dari buka kembali. Suara pertama tadi belum mati. Suara pertama kasih mati dulu. Persoalan integrasi data menjadi suatu kendala yang selama ini dialami. Bukan dari buka. Data sebagai jenderal utama dalam sistem pelayanan. Oke, ini singkat kasih, kami masih perbaharui tim IT saya ada sekitar. Saya juga pakai IG provinsi, Pak Ode turut terlibat juga di dalam. Kebutuhan pelayanan publik semakin besar. Kuat sedikit. Kebutuhan layanan pendidikan pun semakin dinamis. Perubahan regulasi sistem pelayanan pun sudah saatnya menyamai kebutuhan yang sudah. Kebutuhan pelayanan publik semakin besar. Kebutuhan layanan pendidikan pun semakin dinamis. Perubahan regulasi dari waktu ke waktu, sistem pelayanan pun sudah saatnya menyamai kebutuhan dimaksud. Persoalan integrasi data menjadi suatu kendala yang selama ini dialami. Data sebagai jenderal utama dalam sistem pelayanan. Untuk itu, Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menghadirkan sebuah inovasi dengan pendekatan kepemimpinan berbasis digital, yaitu aplikasi Serambi Smart Tabolit atau SST. Serambi adalah akronim dari Seram Bagian Timur. Smart adalah sistem informasi layanan manajemen integrasi. Tabolit adalah bentuk kearifan lokal yang digunakan sebagai moto pelayanan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebagai informasi bahwa Serambi Smart dengan pendekatan kearifan lokal sapaan Tabolit yang artinya melakukan pelayanan dengan pendekatan transparan, akuntabel, bersinergi, universal, lembut, ikhlas, dan komitmen. Dalam aplikasi Serambi Smart Tabolit terdapat beberapa menu. Yang pertama, data satuan pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, sumber belajar. Yang ketiga, regulasi tentang pendidikan. Kemudian yang keempat, layanan publik yang meliputi laporan bulanan, Sarkas, Arkas, Markas yang berkaitan dengan BOS dan BOP. Kemudian ada PIP dan informasi aneka tunjangan. Dan yang terakhir yaitu data pokok pendidikan atau DAPODIK. Untuk memperoleh informasi tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, kita dapat mengunjungi anjungan Serambi Smart Tabolit atau SST. Demi akurasi, ketertiban, dan validnya sebuah data dalam sistem Smart Tabolit menggunakan barcode untuk satuan pendidikan. Syarat untuk mengakses kode QR ini adalah setiap satuan pendidikan memiliki email aktif dengan tahapan sebagai berikut. 1. Admin Serambi Smart Tabolit membuka link Google Drive dan membuat barcode folder drive masing-masing satuan pendidikan. Kedua, sekolah menerima dan mengakses kode QR yang sudah dibuat oleh admin SST. Ketiga, petugas melaksanakan input data melalui drive folder. Yang keempat,
petugas dapat melakukan update data setiap saat melalui Drive folder. Dengan aplikasi Serambi Smart Tabulik dapat memudahkan Dinas Pendidikan dalam sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi serta satuan pendidikan juga dapat menyampaikan laporan secara cepat dan terintegrasi. Serambi Smart Tabulik juga sebagai alat ukur evaluasi terhadap satuan pendidikan sebelum batas cut-off Dapodik secara nasional. Ayo, mari bersama kita kunjungi Serambi Smart Tabulik untuk bersama menata pendidikan di Kabupaten Serang bagian Timur menjadi lebih baik. Jadi ini kami masih dalam tahap perbaikan terus menggarap teritorinya. Coba buka di linknya aja yang kemarin. Jadi ini kami sudah menggunakan kita punya Facebook yang sudah terlink. Jadi nanti ini contoh. Kemarin kami pakai kode barcode. Sampai sekarang setelah diskusi karena partnership yang kita coba untuk bangun selama ini terkendala kita adalah teman-teman di sekolah berkaitan dengan NIK. Ya, NIK itu biasanya setiap pengguna baik siswa maupun guru itu bermasalah terus. Makanya saya mencoba kolaborasi dengan Dinas Capil. Jadi perubahan kode QR-nya kita rubah masuk pakai NIK. Jadi setiap guru atau kepala sekolah punya NIK bisa langsung nanti diberikan akses untuk masuk ke dalam. Ini cara logingnya. Oke. Macam contoh NIK 8105 NIK. Kenapa NIK? Supaya kita terbiasa terus. Karena siswa baru tanpa NIK sangat berbahaya. Begitu. Terus login, nanti cara masuknya gini. Nah. Setelah login masuk, ada juga silakan mau melihat. Bapak Ibu mau lihat data sebaran guru? Silakan. Si A tugas di mana saat ini, si B tugas di mana Bapak kamu? Tuh. Nah, mau lihat ada kerja lalu lihat begini, mau tahu NPSN sekolah ini berapa sih? Silakan kunjungi dan bisa akses masuk di situ. Nah, ini yang terus apalagi? Ini coba contoh data satuan pendidikan. Coba masuk. Buka satu. Ini masih digarap terus. Di paut aja, paut semuanya. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekolah penggerak, guru penggerak sekarang tahu bahwa paut kita sekarang sudah berapa? DSPD. Nah, silakan kunjungi, bisa dapat tahu. Ini contoh. Nah, jadi ini sekian informasi yang memang sangat membutuhkan dalam perencanaan kita. Nah, ini PAUD kita nih, menunya. Nah, ini lagi digarap terus. Jadi jumlah PAUD kita sekarang sudah 149. Nanti buka di dalam masing-masing PAUD. Jadi Ibu, balai penggerak datang nggak usah lagi repot-repot. Silakan kunjung dan nah, ini jumlah PAUD kita nih. Statusnya apa? Dia negeri atau swasta? Coba buka. NPSN-nya ada atau tidak? Kepala sekolahnya nama siapa? Nomor kontak kepala sekolah di situ ketika Ibu mau hubungi welcome. Yang mudahkan kita. Ini sangat penting. Nah, ini sudah 149. Sebagai informasi, dulu tahun 2020 itu baru Ibu Mar kita baru berapa yang dapat NPSN ya? Sekitar 4 atau 5 ya? 6. 2020 itu hanya kami tiba hanya 6 PAUD yang mendapatkan NPSN. Dari 2021 ke 2022 sudah 149. Dari 149 NPSN ini perlu ketahui bahwa kita Dinas Pendidikan juga telah menghadirkan pendapatan buat daerah. Sekitar 4 miliar yang kita kucurkan di setiap daerah, kabupaten kota, di setiap desa. Dari legalitas struktur sekolah itu yang perlu teman-teman ketahui dan kita sinergi data terus. Dari sinergi data sekali lagi teman-teman
Coba buka di SD. Sebagai informasi lagi, terima kasih banyak buat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dari Bapak Ibu punya data, kita penerima DAK terbanyak kedua di Provinsi Maluku tahun 2022. Dari mana teman-teman? Dari kerja Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memperbaiki data itu sendiri. Nah, banyak data yang cuma terisi tapi tidak diperhatikan kualitasnya. Itu hati-hati. Yang saya minta kepala sekolah sekarang menyangkut dengan tanah diukur dengan baik. Jangan tanahnya luasnya 50 kali 50, buat laporan di bawah dia menjadi 100 kali 100. Itu nanti pada saat proyek datang, sekolah dipalang gara-gara itu bukan tanah kita. Jangan disampaikan saja kalau luas 10 welcome, taruh supaya bisa kalau begini tidak dibuat bangunan lantai. Karena data itu langsung terkonek langsung dengan kementerian. Sebagai informasi lagi buat teman-teman sekalian, menyangkut dengan aneka tunjangan kita. Aneka tunjangan kita dari kolaborasi data kita data terus di Tamsil saja tahun ini yang biasanya cuma tertinggi 300 sekarang sudah mendekati 700 orang untuk Tamsil. Coba ya. Dari mana? Integrasi data. Di bagian untuk tunjangan ke non-PNS. Non-PNS selama ini tertinggi hanya guru non-PNS terima tunjangan khusus itu hanya 17 orang. Di tahun ini sudah 269 orang yang kami dorong untuk mendapatkan bantuan tunjangan khusus dari kementerian. Sumbernya dari mana? Dari data ini yang kita update terus. Untuk itu, Serambi Smart Tabulik nanti dia sebagai bagian dari filter. Sebelum cut off data Dapodik kita sudah bisa mengetahui bahwa sekolah mana yang sudah valid datanya, sekolah mana yang belum valid datanya. Itu yang kita akan coba untuk itu. Nah, coba Nana buka terus. Satu di menu-menu Twitter, IG, langsung aja di. Nah, ini di sini. Tinggal teman-teman dari Balai Sekolah Penggerak welcome. Mau kita kasih link teman-teman punya IG masuk welcome. Twitter juga masuk. Ini contoh Dinas Pendidikan punya. Langsung. Buka di situ langsung. Facebook terkonek langsung. Nah, sekarang kami sudah mengerahkan setiap sekolah ada kegiatan masuk saja informasinya ke media informasi Facebook. Jadi hari ini di jam coba buka di bawah berita hari ini apa yang kita lihat pantau. Jadi ada aktivitas teman-teman apa? Terus di setiap guru. Nah ini contoh, coba lihat ini. Igi Serang Bagian Timur Al-Hakar. Nah ini hari ini karena dikasih masuk di. Tapi orang sudah pantau hari ini langsung. Seketika itu, ketika kunjung di Serambi Smart Tabulik sudah bisa langsung bahwa mengetahui apa yang kita lakukan. Ini lokal karir. Ini teman-teman sudah kita buat, buka di situ sudah di daerah lain sudah ketahui bahwa sementara kita lagi membuat apa. Ini contoh kecil. Nah, jadi nanti kami butuh saran. Kalau IG punya welcome. Ini jadi kita jadikan sektor data pendidikan ini menjadi satu pintu di Serambi Smart Tabulik. Jadi kami mohon dukungan dari semua daripada kita terkotak-kotak masing-masing dengan dia punya, lebih baik kita satukan jadi satu, tabulik jadi satu untuk bisa menginformasikan sesuatu yang baik buat dunia pendidikan di Kabupaten Serambi Bagian Timur. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Nanti ada sistem laporan. Coba stand lapor. Nah, di stand lapor ini Bapak Ibu sekalian, selama ini di dinas kabupaten kita abaikan. Stand lapor ini kami coba untuk mengakses langsung ke sekolah. Stand lapor ini Menteri Pendidikan, timnya Kementerian Pendidikan dengan semua akan buka bawahnya contoh instansi terhubung hari ini. Ini nasional ya. Jadi mereka tahu persis. Untuk itu akses ini kami berikan ke sekolah supaya keluh saja. Mengeluh apa? Saya punya sekolah ini begini. Dibuat keluh ke kami. Tujuannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Mengerti saya? Tetapi akan dibaca oleh Menteri. Kalau beta jawab sedikit saja, bisa Menteri lihat, oh kalau begitu Serambi Bagian Timur ini masalah juga. Mereka kita dorong ke sana. Keluh saja. Jadi kami buka untuk menyampaikan, tapi ingat tata krama kita, ya jaga etika, menyampaikan saran dan pendapat pun harus terjaga. Itu saran kali itu. Ini pun kami sudah buka. Welcome. Ya, kekurangan guru kas masuk di situ. Kekurangan sarana dan prasarana kas masuk, tapi dengan dia punya semua. Itu stand lapor. Jadi itu kita akan bisa terbaca, kita punya masalah langsung dengan daripada ketun tunggu bagian surat di Menteri lama. Masuk sini.
Mengerti? Ini yang kami coba untuk membuka supaya mempercepat informasi dengan ini ada Pan RB di situ nanti baca, ada Mendagri baca, ada Kominfo baca, ada Ombudsman baca, semua. Tinggal masuk di situ. Tapi masuk di situ minta untuk harus dibuat yang jaga GDPR. Mungkin itu saja sebagai bentuk informasi, dan saya minta kebetulan dari PMP sebentar mungkin isi absennya, nanti saya ketemu ini baru kali dengan ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.